Halo, selamat malam. Ketemu lagi bareng saya Richard. Kali ini dalam acara terbaru saya yang fenomenal, bombastis, dahsyat dan segalanya. Bincang bareng Om Richard. Untuk tamu pertama saya, sudah tidak asing lagi di para cosplayer Bali. Kita sambut Bapak Aditya Mulyawan. Yeay. Apa kabar Bapak Aditya Mulyawan? Ya, alhamdulillah baik-baik aja. Selama ini ya sehat-sehat aja walaupun sistemnya 50-50 ya. Kadang sehat, kadang enggak. Ya. Oh, maaf, nggak usah lihat kamera, biasain aja. Yang penting saya ganteng kan. Okay. Jadi begini, buat para pemirsa tahu, Aditya Mulyawan ini terkenal di antara para cosplayer. Dia adalah seorang apa ya? Fotografer rasanya. Fotografer. Tapi untuk lebih jelasnya kita tanya langsung pada orangnya. Bapak Aditya Mulyawan, silahkan perkenalkan diri Anda. Nama saya Aditya Mulyana Kusuma. Saya sendiri sebenarnya adalah seorang karyawan biasa sebenarnya, kerja di salah satu media massa di Bali. Ya sebenarnya sih pekerjaan saya asli hanyalah seorang layouter untuk yang bagian yang untuk mengatur-ngatur halaman koran. Saya bekerja di Harian Umum Nusa Bali. Nah, jadi pada dasarnya sebenarnya kalau untuk sebuah ilmu fotografi, saya lebih cenderung terdidik ke arah jurnalistik. Karena teman-teman saya yang ada di kantor kebanyakan semuanya adalah fotografer dan saya banyak belajar dari mereka. Jadi secara insting sendiri otomatis akan terdidik ke arah itu. Cuman sedikit demi sedikit saya juga belajar mengenai fotografer yang ibaratnya cenderung ke arah model, walaupun sebenarnya cosplayer sendiri mirip dengan model tapi bukan model, karena kan cosplayer juga punya intuisi sendiri, punya cita rasa seni sendiri. Jadi saya hanya ibaratnya tuh apa yang mau cosplayernya juga harus tahu juga apa mau fotografernya. Jadi saling timbal balik, jangan hanya berat sebelah. Itu aja sih awalnya. Aneh ya, padahal saya tanyanya bukan itu, tapi jawabannya panjang. Sekalian aja. Oh iya. Jadi Aditya Mulyawan ini adalah seorang layouter di salah satu koran. Dia udah bilang tadi. Ya lupa tanya. Anda jomblo nggak? Dibilang jomblo ya enggak, dibilang jomblo ya juga iya, itu susah ya. Itu masalah pribadi. Jangan-jangan Anda cewek cowok oke. Sorry, gue bukan maho ya, gue cowok normal ya. Itu klaim dari dia ya, dia bukan maho. Jadi buat para mahuters, zanen desne. Oke, lanjut aja. Jadi tadi seperti yang dia bilang, Anda itu sebenarnya fotografer yang ke arah jurnalistik ya, jurnalistik. Terus gimana sih ceritanya awal itu Anda bisa terjun ke fotografer untuk cosplayer? Bisa diceritakan? Sebenarnya awal saya jadi fotografer yang lebih cenderung memotret cosplayer itu sejarahnya udah pasti lewat Facebook dari awal-awal pertemanan. Jadi masing-masing dikat dulu. Jadi ya sudah bisa. Udah masih ngerekam ya. Oh ya udah nggak apa-apa. Jadi awalnya tuh dari Facebook, saya ulangi sekali lagi. Jadi dari awal ngomong-ngomong sesama antara teman dan teman, akhirnya saling bertemu. Nah, ternyata ketemu komunitas cosplayer. Jadi awalnya tuh kayaknya ketemu teman aja. Itu aja yang bisa diceritain. Jadi saling ketemu cosplayer dalam suatu event, saya iseng-iseng datang, mulai kenal, tahu Facebooknya, udah saling kontak aja. Berarti sebenarnya saling kenal cosplayer di event itu modus ya, biar tahu Facebooknya mereka berarti ya. Secara garis besar tidak juga. Munafik. Kalau dikatakan munafik bisa juga. Ya sopan dikit dong. Jadi Jadi sebenarnya sih saya hanya berasakan kesenangan aja. Jadi selama itu acara yang positif, kenapa enggak? Lagi pula kan itu juga orang lain juga di foto juga seneng kan. Ya saya sendiri juga biar skill juga enggak hilang, karena ujung-ujungnya begitu di kantor saya bukan ke arah fotografi tapi layout. Jadi hitung-hitung timbal balik lah, saya juga ilmu saya nggak langsung hilang, bisa terlatih terus, dan lebih pentingnya dia nggak lupa sama kamera sendiri. Kadang-kadang kalau lama nggak motret, ini tombol apa ya? Itu yang bahaya, itu yang paling bahaya. Toh lagi pula kalau masalah ini kan kita juga saling senang, jadi nggak masalah gitu. Ya itu aja sih.
Terus lagi, nah, jadi kan saya kan juga biasanya iseng-iseng ya liatin foto gitu. Sebagian besar cosplayer pasti summon nama Anda ketika mereka upload foto mereka. Sampai saat ini sudah berapa cosplayer yang merasa nyaman foto dengan Anda? Kalau saya sendiri, siapapun cosplayernya yang berapa sama nyaman dengan saya juga kurang tahu ya, soalnya banyak juga. Jadi saya selama ini tidak begitu mempermasalahkan berapa orang yang senang dengan saya atau gimana, asalkan memang mereka punya semangat cosplay yang tinggi, mereka punya hasrat dan semangat yang bagus, dan juga punya rasa antusias, ya jalani aja kalau saya sih gitu. Jadi saya nggak lupa juga berapa orang itu sudah banyak. Jadi saya enjoy aja selama ini, nggak terpaku berapa yang senang atau gimana. Pokoknya setelah mereka saya foto, itu hak mereka yang upload atau tidak, karena kan saya tugasnya hanya memotret. Kalaupun seandainya saya publikasikan, saya juga harus minta izin sama cosplayernya, karena kan itu kan bagaimanapun juga hak mereka. Itu aja. Oh iya, sorry. Lihat kamera. Lupa saya kalau ada kamera ya. Ya yang penting saya ganteng aja sih itu. Terus lagi, menurut Anda, kalau untuk cosplay sendiri kan di Bali baru mulai sekitar 2009-an ya boomingnya ya, 2009. Dari awal boomingnya sampai saat ini, menurut Anda gimana perkembangan cosplayer di Bali dari sudut pandang Anda sebagai seorang fotografer, atau kalau istilahnya untuk itu apa sih, kameko? Kalau dari sudut pandang saya sendiri mengenai cosplayer di Bali sendiri ya, sebenarnya sudah ada perkembangan yang pesat, tapi bagaimanapun juga kan akan terus harus belajar. Dimanapun juga harus mulai bertahap. Jadi nggak bisa langsung langsung tinggi begitu aja, langsung naik begitu aja. Jadi memang harus pelan-pelan. Jadi saya juga berharap ke depannya cosplayer di Bali makin mantap lah. Jadi terus berkembang. Bukan apa-apa misalnya dikritik orang atau tiba-tiba langsung down. Udah anggap aja tuh masukan, nggak usah emosi atau gimana kan. Jadi jalanin aja terus. Jadi selama memang masih punya semangat untuk cosplay, kenapa enggak? Ya itu aja sih. Ini menarik nih ya. Tadi kan Mr. Adit ini bahas tentang kalau dikritik orang jangan langsung down. Nah, ini lucu nih. Bagaimana menurut Anda, pandangan Anda tentang ada seorang atau beberapa orang cosplayer yang dikritik, dia langsung down terus tiba-tiba ngambek, atau dia dikritik demi membangun dia, tapi dia nggak peduli sama sekali, tapi tetap aja jalan. Dia tidak seolah-olah ya, tanda kutip ya, dia tidak mempedulikan saran-saran tersebut. Itu gimana menurut Anda sebagai seorang fotografer? Bukankah itu istilahnya, kalau misalnya anggaplah kita suka Miku, terus ada yang cosplayin Miku jauh dari ekspektasi, bukankah itu akan merusak imajinasi kita sebagai fans Miku? Itu bagaimana menurut tanggapan Anda sebagai seorang pengabadi gambar? Kalau saya sendiri ya bisa dimengerti yang seperti yang sudah Anda sampaikan tadi ya. Jadi memang kadang-kadang kan ada beberapa orang ngelihatnya, waduh kok underestimate, begitu ngelihat sudah, waduh, ya nggak usah saya jelasin lagi ya. Kadang-kadang kan kita juga bisa ngerti sendiri ya. Anda juga tahu, saya sendiri juga tahu. Ya kadang-kadang orang begitu ngelihat Facebook langsung matiin komputer. Kadang-kadang ada yang kayak gitu, sudah pusing lihatnya. Saya ngerti, ini true story banget nih. Karena juga ada teman sekantor begitu ngelihat itu jelek sekali, langsung matiin komputer. Langsung dibakar. Jadi sebenarnya sih itu hanya masalah itu hanya masalah kedewasaan aja ya. Jadi kan setiap cosplayer kan pasti berkembang. Mungkin kita nggak ngerti sekarang, mungkin dia sekarang ngamuk-ngamuk atau gimana. Saya sih ngambil sudut pandang positif aja. Mungkin sekarang dikritik mereka ngamuk, tapi kan setidaknya kita sudah menyampaikan kritik kita. Toh nanti walaupun mereka sedikit tersinggung atau gimana kan akan masuk. Jadi mungkin akan tetap membekas, mungkin ke depannya mungkin kalau memang dia berpikiran dewasa mungkin akan berkembang ke arah yang positif. Oh mungkin saya kurang cocok di sini, saya coba aja yang di sini. Jadi setidaknya mungkin kalau mereka agak tersinggung atau gimana ya kembali lagi ya ke kedewasaan kita bisa nahan emosi. Karena saya sendiri nggak hanya para cosplayer ya, saya sendiri kadang di kantor. Ya ini contoh saya sendiri aja, mungkin di luar cosplayer ya. Jadi misalnya kita udah buat suatu karya salah, kadang-kadang langsung dibilang ini jelek, ya kita kepala dingin aja. Ya udah itu sebagai acuan kita untuk ke karya berikutnya. Ya saya harap cosplayer juga ke depannya begitu. Jadi mungkin memang ada beberapa orang yang ngeritiknya bermaksud baik tapi terkesan jelek. Karena kan ini kan yang namanya media komunikasi sosial media ya.
itu kan nggak ada ekspresi, nggak ada apa, jadi kadang-kadang cuman tulisan gitu aja. Jadi orang wah langsung naik langsung naik darah atau gimana, langsung marah-marah. Ya sekali lagi saya tekankan itu kembali ke kedewasaan. Semakin kita dewasa, makin bagus, makin kepala dingin, pasti makin mantap. Dan saya yakin kalau semua cosplayer seperti itu, saya jamin ke depannya juga akan makin bagus. Itu aja dari saya. Makin seru ya tadi ya perbincangan kita ya. Oke, jangan kemana-mana dulu, kita akan sambung setelah pesan-pesan berikut ini. Berkeringat bersama, mengejar mimpi, selalu Pokariswa. Go Ion! Hai, balik lagi bareng saya Richard Valeri. Seperti yang kita udah tahu ya, Aditya Mulyana ini. Mulyana namamu ya? Iya, Aditya Mulyana. Bukan Mulyawan kan? Bisa dah. Oh iya. Aditya Mulyana ini adalah seorang fotografer. Gimana kalau kita tes dia? Kan fotografer pasti membawa istrinya kemana-mana dong. Gimana kalau kita tes dia tentang skillnya dia sebagai seorang fotografer? Boleh? Iya, silakan. Oke. Sebentar ya. Nah, ini kan ada HP nih. Anggaplah kita lagi jualan HP. Silakan Anda foto objek saya yang indah ini. Langsung aja. Jadi bisa dilihat ya, seorang fotografer pasti akan membawa kameranya kemanapun dia pergi. Siapa tahu ada momen-momen indah kan kayak gini. Jadi sebelum Gimana? Jadi sebelum kalau kita motret di objek malam gini, udah pasti kita harus setting dulu ya, disesuaikan. Karena kan kelemahan kamera digital itu, kelebihan bisa menjadi kekurangannya kamera itu sendiri. Jadi kita kadang-kadang sebelum melakukan proses ya disesuaikan dulu dengan kondisi. Jadi yang saya lakukan sekarang bukan sekedar ngutak-ngutik, tapi menyesuaikan. Bukan sekedar gaya ya? Bukan sekedar gaya. Jadi kadang-kadang kan orang mikir semakin wah kameranya makin makin keren. Sebenarnya sih tergantung. Kalau saya mikirnya apapun alatnya nggak masalah, yang penting disesuaikan. Itu jauh lebih maksimal kebanding alat yang wah-wah banget, tau-taunya ya hasil sama aja. Silakan. Jadi ini objeknya ceritanya kuburan ya, batu nisan. Itu handphone bukan kuburan. Di sini. Kamera. Udah siap? Silakan. Oke. Nggak pakai blitz ya malam-malam ya? Kalau menggunakan blitz mungkin over karena saya pakai asa tinggi aja sekali ya. Sip. Jadi buat penonton bisa menjadi ilmu tambahan khususnya dalam dunia fotografi. Mau pindah posisi? Enggak? Udah? Silakan tunjukkan ke kamera. Bisa dilihat. Kamera. Seperti ini. Cuman ya ini tidak maksimal karena setiap orang pasti akan bisa lebih hebat dari ini ya. Ini belum maksimal, jadi saya hanya mencoba gimana caranya biar terlihat nyaman lah bagi orang lain. Jadi nggak terpaku harus gimana tekniknya. Yang penting terlihat jelas dulu bentuknya lah. Itu aja sih. Tapi di sini terlihat jadi mahal ya, padahal HP-nya HP bekas. Iya sih. Tergantung cara kita ngambil angle-nya aja sih. Tergantung angle-nya. Oke. Nanti kita akan lanjutin kembali. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang bareng Om Richard. Bos! Pertama di Indonesia, Mirai Ocha. Kamu pasti bisa. Ganbate! Bos, lupa tanda tangan ya?
Baru Mirai Ocha, Ocha yang bikin Ganbate. Oke, kembali lagi bareng kita. Bareng saya maksudnya, saya kan hostnya Richard, dan tentunya bintang tamu kita Aditya Mulyana. Melanjutkan perbincangan yang tadi ya. Tadi kita sampai ke saran-saran untuk cosplayer yang di luar ekspektasi. Selanjutnya adalah bagaimana menurut Anda sebagai pandangan seorang Kameko, cosplayer dengan kostum seperti apa yang Anda yang Anda lebih suka foto? Maksudnya karakter yang seperti apa? Apakah dia yang moe-moe atau yang sangar-sangar atau yang unyu-unyu gitu? Atau yang yaoi atau yuri? Silakan. Kalau saya sendiri mengenai apa yang ingin dipotret atau seperti apa yang harus dipotret ya misalnya ya, saya sendiri tidak terlalu terpaku akan hal seperti itu ya. Apa harus moe, apa harus dia unyu-unyu atau gimana, asalkan mereka adalah model yang punya semangat tersendiri, punya spirit dalam bercosplay, asalkan mereka sudah punya niat dan memang sudah mantap dalam hal itu dan memang sudah saya ingin poses gitu. Itu dulu yang penting. Nggak masalah apapun alirannya atau mereka mau seperti apa, jalan aja. Kebanding nanti terpaku pada hal-hal tertentu harus seperti ini, harus seperti itu, malah nanti nggak jalan-jalan. Jadi selama punya semangat, selama ada kesempatan, selama ada waktu, selama kita bisa memaksimalkan apa yang ada, kenapa enggak? Itu aja. Berarti yang saya tangkap di sini, apapun model cosplaynya, dia mau moe atau mau enggak, yang penting punya semangat dulu ya untuk proses ya. Dan lagi lupa aku pertanyaannya. Apa tadi? Silakan diminum. Bentar ya. Nah, untuk foto session sendiri. Kan Anda sering tuh foto session dengan cosplayer. Anda melakukan itu secara free atau dibayar dengan makanan atau duit misalnya? Kalau masalah dibayar atau enggak, saya tidak terlalu mencari hal yang disebut dengan keuntungan ya. Karena sebenarnya masalah keuntungan sendiri itu kan timbal balik, saling pengertian satu sama lain. Jadi kalau memang sudah ada rasa saling menghormati dalam bentuk apapun itu ya, kenapa enggak jalanin aja. Jadi saya enggak sama sekali tidak mencari keuntungan atau apapun. Karena kan seperti yang sudah dikatakan saya sebelumnya tadi, apapun itu kembali ke cosplayernya. Karena kan memang di foto itu bertujuan bukan hanya untuk Kamekonya semata. Jadi memang untuk selain memberikan semangat pada cosplayernya sendiri, ya Kamekonya sendiri juga otomatis akan seneng juga kan. Itu aja. Jadi nggak selalu harus cosplayernya harus gini, nggak selalu harus Kamekonya harus ini, nggak. Yang penting semua sama-sama seneng, kenapa enggak? Itu aja. Pantesan Anda mau diundang ke sini hanya dengan dibayar buka flut ya. Nggak nyari duit ternyata. Just for fun. Oke. Di kantor udah cukup stres. Jangan di sini stres lagi. Nah, pertanyaan berikutnya. Apakah setiap ada cosplayer yang ingin minta bantuan Anda untuk foto session, meskipun Anda sebenarnya tidak terlalu kenal, cuma sekali bertemu atau jarang-jarang ngobrol gitu, apakah Anda langsung mau untuk diajak foto session, apa mungkin harus kenalan lebih dalam lagi atau gimana? Mungkin perlu saya tekankan di sini kan, saya hanya berpikir semua cosplayer itu sama rata. Karena pada dasarnya mereka seniman. Jadi kalaupun saya belum kenal, itu kembali lagi ke cosplayernya. Kalau memang cosplayernya percaya pada saya, ya otomatis saya juga akan percaya langsung kepada cosplayernya. Jadi bukan berarti harus ada jaga atau gimana, asalkan dari mereka sudah percaya sama saya, sekali lagi saya juga percaya sama mereka. Itu aja sih, nggak ambil banyak pusing. Seru sekali ya berbicara gini ya. Nggak kelihatan kan, meskipun wajahnya seperti ini, wawasannya luas sekali. Nggak sekedar pajangan. Ini backup file saya dulu. Iya, betul. Oke, pertanyaan berikutnya. Di antara cosplayer Bali sendiri, punya nggak sih cosplayer favorit yang paling seneng kamu foto? Kalau cosplayer favorit siapa ya? Banyak banget. Saya sendiri susah juga nyebutinnya satu-satu, mungkin nggak akan habis-habis ya. Coba sebutin 5. 5 sih ya. 5 kan nggak banyak, berarti harus bisa sebutin 5. Berarti Power Ranger dong. Iya. Siapa ya? Ada banyak.
Mungkin salah satunya Salah kalau 5, bukan salah satu, salah 5. salah 5 ya, salah 5. Oh ya nggak apa-apa 5. Tapi nggak bisa semua karena lupa namanya. Ada banyak. Mungkin yang paling sering selama ini saya potret salah satunya ini Risa. Tahu Risa? Nah, pasti cosplayer kenal dia. Itu Risa juga, cuman akhir-akhir ini juga jarang karena kan dia juga sibuk UAS di kampusnya. Jadi kita juga harus menyesuaikan dengan waktu. Dan mungkin yang kedua, mungkin kalau ada yang tahu ini juga sering cuman juga lagi jarang juga. Mungkin di Facebook ada yang kenal Vivi Amane, pasti kenal semua kan? Atau ada yang juga tahu? Vivi Amane itu salah satunya yang kedua. Tahu, aku belum pernah kenalan sama dia. Ya ketik aja Facebooknya Vivi Amane ada, atau enggak Zoya Ivy, terkenal kok tuh orang. Promosi ujung-ujungnya. Terus yang kedua, ya betul. Terus yang ketiga, Kamu kameramen diam aja. tadi yang kedua ya? Iya. Kalau yang lagi tiga, banyak banget ya, mikirnya lama nih loading, Pentium 2 nih. Terus yang ketiga, buset dah gitu. Ya ini salah satunya sih, yang di belakang saya ini juga elah gitu. Jadi intinya yang ketiga, kalau selain itu ada yang kalau nggak salah Phrygia. Cuman kalau untuk si Phrygia ini agak sulit juga nemuin ya, karena rata-rata semuanya lagi sibuk ujian. Agak sulit mungkin. Karena semuanya kayaknya lagi sibuk ujian. Jadi saya nggak berani memaksakan juga. Terus yang keempat ada namanya tuh Cynthia. Mungkin ini juga jarang terlihat. Cynthia, kalau Kayak nama mantan saya. buset dah. Ya nggak apa-apa sih, itu bagus. Cynthia. Jadi kalau ketik aja Shin Ichiro Yuki. Jadi di Facebooknya namanya Shin spasi Ichiro Yuki. Nah itu ada kok namanya. Itu udah keempat ya. Terus kalau yang kelima lebih didominasi oleh cosplayer cowok. Tapi bukan berarti saya mahu. Ada banyak juga ya. Ada Deki Chevalier, pasti ada yang tahu juga ya. Terus Deki Chevalier, tahu nggak? Deki. Terus si Mr. Rain. Ada yang bilang dia tuh Mr. Hujan, tapi kenyataannya kalau si Rain datang malah justru bukan. Ini Rain lokal buatan Indonesia. Ya KW lah, enggak sih. Saya sudah lama di luar negeri, nggak ngerti gitu-gitu. Ya udah lanjut. Ya mungkin itu aja sih, udah lebih dari 5 malah ya. 6 malah. Ada banyak sih sebenarnya, cuman ya susah disebutkan karena banyak banget. Itu pun saya hanya berkata apa yang sering saya lihat aja, padahal sebenarnya ada banyak banget. Jadi ya mungkin itu aja deh dari saya. Mungkin lainnya to be continue. Tadi kan adalah 5 dan atau 6 lah ya. Tadi lebih 1. Cosplayer yang paling sering foto dengan Anda. Sekarang yang mau saya tanya, dari beberapa event terakhir ini banyak bermunculan cosplayer baru. Menurut Anda siapa yang punya potensi besar untuk menjadi cosplayer handal berikutnya? Kalau saya sendiri, siapapun cosplayernya punya potensi untuk jadi cosplayer handal ya. Selama mereka punya niat, selama mereka rajin bereksperimen dan selalu mencoba, saya rasa siapa aja bisa jadi cosplayer ke depannya. Karena saya ngeliat banyak, saya di Bali ini ya, khususnya Denpasar ya, itu sudah mulai banyak bermunculan cosplayer yang memang kalaupun disebutin satu-satu ya sulit juga ya. Banyak semua yang sudah saya lihat berpotensi, karena kan setiap cosplayer pasti memerlukan waktu untuk belajar. Dan saya yakin selama mereka mau melatih diri, selama ada waktu luang mereka sempatkan diri untuk berkreativitas, kenapa enggak? Pasti akan bisa jadi berpotensial juga. Itu aja sih menurut sudut pandang saya. Terus lagi apa ya? Aku bingung mau nanya apa sebenarnya. Tadi udah kebayang pertanyaannya, cuma karena terlalu lama aku lupa. Kalau dari cosplay sendiri, kalau untuk favorit Anda, bukan untuk difoto ya, maksud saya Anda lebih suka ngeliat cosplayer itu yang seperti apa? Apakah yang moe, yang maid, armor, atau couple, atau ya yang lainnya gitu, atau original karakter yang paling banyak sekali dilakukan oleh cosplayer Bali? Jangan tersinggung ya, ini fakta. Atau bagaimana? Maksud yang dipertanyakan nih lebih suka kemana gitu saya, gimana? Iya, Anda tuh lebih suka melihat cosplayer yang tipenya gimana? Bukan untuk difoto ya, favorit aja, pribadi aja. Kalau favorit saya sendiri, Contohnya saya nih ya, saya suka yang model-model cosplay itu manga yang sudah ngetop,
Tapi khusus untuk ceweknya aja kayak misalnya Nami, jadi Boa yang gitu-gitu. Tifa mungkin atau Yuna. Itu saya sih karena saya cowok kan, karena saya bukan mau. Saya suka itu ngeliatnya kayak gitu. Kamen Rider juga bagus yang armor gitu. Asalkan Kamen Rider itu terkenal. Jangan Kamen Rider asal lewat aja yang jadiin cosplay. Enggak. Oke, lanjut. Ya, kalau saya sendiri sih lebih seneng kalau ngelihat, karena memang temanya cosplayer itu didominasi oleh anak muda ya. Saya lebih tertarik kalau seperti tadi yang Mas bilang, apa yang sudah ngetop di... Mas atau apa? Kapan aku nikah dengan mbakmu manggil-manggil Mas? Mending gua kasih manggil Mas, mending gua panggil Mbak, buset dah. Kita pakai saya Anda aja. Cie, kan lebih keren ya? Iya sih. Ya seperti yang mau, sorry. Lebih enak dipanggil Anda sih memang ya. Jadi apa namanya, saya lebih terbiasa soalnya ngomong langsung ya, jadi lupa kalau ada kamera. Nah apa namanya, kalau tadi udah seperti yang Anda bilang ya, lebih tertarik seperti yang gimana yang sudah populer di cosplaykan, dan seperti tadi bilang sesuai dengan selera masing-masing ya. Kalau saya sendiri lebih seneng yang temanya sekolah, gakuen lah kalau aku bilang. Jadi apa namanya, kalau yang bertema sekolah bukan berarti saya fetis ke sana atau gimana ya. Kadang-kadang kan orang lihat sekolah dikit-dikit, wah fetis kan teman. Kenapa saya ada alasan tersendiri kenapa saya senang melihat cosplay yang bertema gakuen, karena apa? Itu kan tema muda, tema energik. Jadi kenapa nggak kita bisa memperlihatkan orang lain kalau orang yang energik itu punya cita rasa kreativitas. Karena otomatis kalau anak muda pasti kan ingin, wah saya ingin memperlihatkan diri saya kepada orang-orang sekitar kalau saya memang mampu. Nah itu aja saya senangnya dari gakuen, karena lebih cenderung ke arah yang sifatnya itu mendidik untuk orang agar maju terus. Jangan pesimis, jangan apa, pokoknya lakukan. Nanti kan otomatis kalau kita senang, orang lain akan senang juga. Itu aja sih. Gakuen ya, saya juga suka sih, apalagi ngeliat seragam ceweknya kan, roknya mini-mini, mulus-mulus pahanya. Terus kalau di drama-drama Jepang kan, kalau dia seragam cewek kan dia nggak pakai dalaman, dia cuma pakai BH terus langsung seragam. Ini kok kita jadi absurd. Enggak apa-apa, kita cowok, wajar aja sih. Nah lagi, masih tentang cosplayer. Anda kan biasanya kalau datang ke event-event kan sebagai seorang kameko atau fotografer. Pernah nggak sih kepikiran untuk jadi cosplayer itu sendiri? Anda pengen nyoba jadi cosplayer apa gitu, nggak pengen? Atau gimana? Dulu sekali memang pengen nyoba ya, saat masih perut saya belum membuncit. Saya jujur aja masih six pack. Cuman masalahnya kan pertama di era dulu cosplayer belum terlalu populer ya. Jadi kadang-kadang kita untuk mencari bahan agak sulit. Terus kadang-kadang saya akui sendiri kalau ngelihat perjuangannya yang walaupun sekarang gampang nyari material ya, tetap aja susah karena kan semakin berkembang animenya semakin rumit juga stylishnya. Jadi kalau dulu sendiri ingin mencoba, cuman sudah eranya ya. Jadi saya sadar diri juga dulu pengen nyoba, cuman sekarang sudah sibuk. Kadang-kadang sudah misalnya kalau mau cosplay mau nyari bahan tiba-tiba panggilan kantor yang nggak jadi. Tiba-tiba disuruh layout mendadak yang satu orang nggak masuk, akhirnya nggak jadi libur lagi ngantor. Ujung-ujungnya berakhir melihat layar sebesar 18 inci, Anda duduk, mata terbengong melihat, tiba-tiba sudah jam pulang. True story. Kalau kita sudah kerja kita nggak akan sadar ya. Jadi sebagai gantinya mungkin selama saya memang masih bisa membantu untuk memotret, kenapa enggak? Itu ya, selama saya masih ada waktu, karena kan waktu saya sendiri juga terbatas. Jadi kalau memang mau melakukan suatu sesi pemotretan atau apa ya harus direncanakan sejak awal. Itu aja sih. Jadi buat pelajaran ya, Aditya Mulyana tahu kalau dia misalnya udah nggak cocok untuk cosplay. Jadi daripada dia dihina, lebih baik dia tidak. Susah gitu. Iya. Kita skip. Dulu ada pengen. Nah lagi, menurut Anda cosplayer yang baik, yang bagus dan baik itu yang gimana? Apakah yang benar-benar mirip dengan karakter yang dibawakan? Atau meskipun dia bawain original karakter, desain yang dibawain itu ruwet atau ribet gitu? Atau yang bagaimana? Atau yang simple kayak gakuen itu tapi terlihat manis, itu menurut Anda yang paling bagus atau gimana?
Sebenarnya kalau kita ngelihat dari ini tergantung sudut pandang masing-masing ya. Jadi masing-masing orang kan punya pendapat apakah cosplay itu harus mirip atau tidak. Sebenarnya sih pada intinya cosplay itu kan awalnya untuk fun. Jadi siapapun orangnya mungkin punya hak untuk cosplay ya. Cuman kita sesuaikan dengan kondisi aja. Kalau memang itu acara-acara yang sifatnya dilombakan atau enggak, ya bukan hanya harus dari sudut pandang saya ya, nggak harus mirip. Yang penting mereka bisa menjiwai karakter itu dulu, baru bisa. Karena kan sekali lagi bertahap ya, untuk mirip atau tidaknya. Karena kan setiap cosplayer juga harus secara bertahap juga mencari apa yang lebih cocok ke dia. Apalagi kalau dia baru memulainya ya, jadi nyari cocok. Jadi menurut saya silahkan aja coba. Cocok dan tidaknya nanti kan otomatis orang lain yang akan menentukan pendapat. Bukan saya yang bilang harus ini cocok atau tidak. Karena kan sekali lagi kalaupun cosplay itu misalnya berdasarkan sama anime tertentu, itu kan memang anime itu kan dibuat ya, maksudnya dibuat, diciptakan, didesain dan dirancang. Jadi kan otomatis secara nggak langsung cosplayer juga akan menerima hal yang sama, dirancang dulu, direncanakan lagi, dicek apakah ini cocok atau enggak. Jadi saya rasa cocok atau tidaknya saya nggak berhak menentukan itu cocok atau enggak, karena itu kan masing-masing orang punya selera masing-masing. Jadi intinya tetap aja berusaha. Itu aja. Saya nggak berani bilang cocok atau enggak ya, semua orang punya hak yang sama soalnya. Oke, kita sepertinya waktu berjalan cepat ya. Kayak kita bentar lagi masuk ke penghujung acara. Akhirnya bisa juga akhirnya sempat juga ngomong penghujung acara. Pertanyaan berikutnya mungkin agak membutuhkan jawaban yang lebih serius. Saya udah serius dari tadi. Oh, udah ya? Udah serius dari tadi? Serius. Rambut saya menunjukkan hal yang sama. Ya sebenarnya rambut saya bikin orang lain ketawa duluan. Ya. Jadi begini, untuk cosplayer yang baru nyoba cosplay atau cosplayer yang apa sih namanya, dia cosplay tapi akhirnya dia di tanda kutip kasih kritikan pedas ya, kritikan pedas. Apakah Anda punya saran untuk mereka bagaimana cara agar mereka untuk menyikapinya supaya nggak ngambul, nggak ngambek, nggak ngeblok, nggak unfriend? So childish you man, so childish. Ngapain nganfriend kayak orang kerjaan? Kasus ini, apa ini? Kalau mungkin banyak yang belum tahu ya, sosial media lebih kejam daripada ibu kota. Jadi kalau misalnya Anda masih belum kuat mental, janganlah buat Facebook itu, sakit hati ntar, bener. Gimana? Ya ini kembali ke awal wawancara tadi ya. Laptopnya nggak ada main di rumah itu. Jadi sekali lagi kembali ke kedewasaan ya. Jadi masalah kalau misalnya baru pemula, tapi dengan dalam artian cukup umur ya. Karena kan kembali lagi kalau ke media sosial itu sudah jelas-jelas ada tandanya 17 plus atau enggak 18 plus. Ya, jadi kalau memang baru pemula tiba-tiba dikritik pedas, untuk mengakalinya ya bisa dikatakan ini trik ya. Trik untuk diri sendiri atau para cosplayer sendiri, itu saya rasa keep cool aja, kepala dingin. Karena bagaimanapun juga kan itu hanya komen. Ya orangnya juga hanya melihat, kan orang bebas mengajukan komen ya. Mau dia bilang, oh ini kadang-kadang ada yang langsung ceplos, oh jelek. Ya biarin aja, nggak masalah. Yang penting kan kita udah usaha dulu. Yang pertama, nanti kan komentar itu bisa kita share untuk bahan cosplay berikutnya. Jadi kita bisa ambil pelajaran berikutnya, oh berarti saya kurangnya di sini. Nanti ke depannya kita cari lagi. Cosplayer itu nyari mana yang cocok, yang lebih cocok dengan feel-nya saya juga atau gimana. Nanti kan ketemu secara nggak langsung, selama mental terjaga bagus kan akan timbul rasa tidak menyerah, akan terus mencoba nanti mana yang lebih cocok ya. Jadi saran saya kepada semua cosplayer yang dikritik, kalau ya yang dikritik ya keep cool aja, karena kan saya juga, siap orang pasti juga pernah dikritik. Jadi kan anggap aja itu sebagai acuan untuk kedepannya membuat kita lebih baik. Karena kalau seandainya kita dikritik, kita bisa membuktikan, kita bisa memperbaiki diri, kedepannya kan orang akan salut, wah akan lebih respect, berarti ini orang memang tegar. Jadi nggak usah takut aja memang kalau dibilang, contohnya ada yang ceplos, kok jelek sih, nah ini true story ya. Kok jelek sih, ada yang masih labil, kadang-kadang kan memang yang lebih berbahaya itu penikmatnya ya, kebanding yang melakukan cosplay itu sendiri. Yang paling berbahaya itu penikmatnya, kadang-kadang ada yang masih labil dan kita juga nggak tahu. Facebook itu kan ada yang kadang-kadang tahu-taunya penggunanya masih anak kecil banget, jadi kurang ngerti sopan santun lah, kadang-kadang langsung juger gitu. Wah, ya susah juga jelasin ya. Semuanya juga orang tahu pasti yang namanya media sosial itu
lebih mengerikan dari ibu kota ya, seperti yang tadi udah dibilang host kita. Jadi saran saya kembali lagi, keep cool aja. Pokoknya jangan pernah menyerah, jalani aja. Nanti kan akan ketemu feel-nya masing-masing, itu aja. Jadi itu tadi saran ya, buat para cosplayer yang dikritik, yang pedas-pedas terutama, saran yang dikritik pedas-pedas, kalau seperti kata The Massive, jangan menyerah, jangan. Gitu kan, benar kan? Jangan menyerah ya. Dengarlah, kok kita jadi nyanyi. Bisa dah gue gak jadi minum, gue mau ketawa dulu. Oke, untuk pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Di luar cosplay dan dunia kerja Anda yang seorang layouter di sebuah surat kabar koran ya? Iya, surat kabar. Anda punya hobi ngapain? Kesukaan lainnya? Apakah atau memang cuma tukang foto-foto, apa ngapain aja atau ngapain? Ngamen mungkin apa kayak? Atau jangan-jangan Anda seorang bintang film sebenarnya? Bukan. Silakan. Kamera aja ke situ ya. Kalau pengen jadi bintang film mungkin pengen ya. Siapa juga nggak pengen jadi terkenal, gak kok, saya bercanda. Saya harus memaksimalkan rambut saya dong. Jadi sebenarnya kalau hobi lain selain, kalau udah jelas-jelas ya hobi saya fotografi ya. Karena dengan fotografi kita bisa melihat pemandangan yang kadang-kadang bisa kita share ke orang lain. Apa yang kita pandang, apa yang kita senangi, kita bisa berbagi. Jadi intinya salah satu hobi udah jelas-jelas tadi ya, fotografi. Tapi kadang-kadang saya juga punya hobi menggambar. Kadang-kadang menggambar, tapi dalam artian menggambar di sini kita kan kerjanya layouter tuh kan ngetik depan komputer terus. Bahkan terus terang aja kadang-kadang saking kita fokusnya ke dunia digital, nulis itu lupa. Ya, nulis itu lupa. Kadang-kadang kalau tanda tangan nih, true story, saya lupa huruf A tuh kayak gimana. Serius. Udah kebanyakan pakai keyboard, ngetik di mana-mana, begitu pakai kertas. Saya diam lama. Saya pernah ditanya sama salah satu pegawai bank, "Mas kok lama gitu?" Saya kaget. Huruf A kayak gimana? Masa saya nanya sama mbaknya, "Mbak, huruf A kayak gimana ya?" Nggak mungkin kan? Jadi menggambar tuh dalam artian selain mendalami hobi juga ya, itu juga untuk ngelatih tangan. Pada intinya hanya itu aja. Jadi jangan sampai bakat saya yang lagi satu juga atau tangan saya jadi kaku. Karena kita udah terlalu, jujur aja udah terlalu tenggelam sama kecanggihan teknologi. Jadi ingat juga sama yang pemberian dari atas juga. Itu aja deh, sekian. Tadi Anda bilang menggambar ya? Menggambar apa nih? Pemandangan, menggambar orang, gambar komik, atau gambar apa? Kalau menggambar sendiri, mungkin kalau istilah, entah ini istilah apa ya, Jepang atau apa, Anda tahu mecha kan? Oh iya. Saya lebih cenderung menggambar itu. Kenapa saya tertarik menggambar mecha? Itu kan banyak garis-garis tegas, beberapa jenis aliran tertentu. Jadi itu juga sekali lagi untuk melatih tangan. Jadi saya, Coba jelasin mecha ke penonton. Penonton masih awam. Iya. Saya bisa mengerti ya. Kalau mecha sendiri itu sebenarnya istilahnya luas ya, itu berasal dari kata mekanik. Jadi kadang-kadang orang Jepang itu ini entah benar atau enggak ya, hanya berdasarkan pengamatan saya itu lebih tertarik itu hal-hal yang sifatnya mekanis. Jadi seperti contohnya ada yang tahu Gundam, pasti juga ada yang nggak tahu juga semua ya. Ada ya desain macam-macam kayak Mazinger atau apa. Gundam itu pengucapan sebenarnya adalah Gundam. Iya, sebenarnya Gundam. Tapi kita pakai dialek Indonesia aja ya, karena sejak yang belum tahu Gundam. ya, bukan Gandum ya. Kalau Gandum ada memang. Kalau Gandum itu produk KW-nya men. Ada memang pernah. True story. Jadi sekali lagi saya tertarik hal yang mecha, yang sifatnya mekanis. Itu juga terus terang untuk melatih tangan saya. Karena dengan melatih pembuatan yang hal mekanis itu akan secara tidak langsung melatih logika kita. Ya, karena kan hal yang terbaik dari desain mekanik itu kan logisnya. Jadi saya hanya ingin kalau dalam menggambar saya ingin menciptakan sesuatu yang pertama pada intinya tuh senang dan bisa dinikmati orang lain juga. Walaupun tuh hanya sebuah ilustrasi coretan ya, tapi kalau misalnya ada orang di samping kita lihat gambar, kalau memang dia senang kan pasti akan nanya. Itu aja, biar kita dihina atau gimana kan setidaknya kan ada respect juga dari mereka, itu aja sih. Oke, last but kenapa? Udah selesai nih, ntar sabar ya. Habis ya? Lagi dikit, ini terakhir nih. Last but not least, singkat aja. Kata kameramennya udah habis. Iya, apa boleh buat? Apa boleh buat? Jadi gini, Anda suka dengar lagu? Anda punya musik favorit nggak? Dari siapa?
Kalau musik favorit saya seperti yang Anda lihat, saya bapak-bapak. Mungkin ada yang nggak ngerti SAS. Itu era band tahun jadul banget, tahun 80-an ya, 70-80-an, SAS. Terus seneng Bon Jovi, saya punya beberapa kaset original dan CD originalnya Bon Jovi ya. Bon Jovi juga keren, terus Aerosmith. Wah itu rock and roll banget tuh, saya senang banget. Apalagi kalau didengeri jam-jam subuh ya, sebelum sambil nunggu sholat, wah itu asik banget. Pulang kantor denger-denger lagu, apalagi sifat-sifatnya tuh rock blues ya, wah enak sekali itu. Jadi nggak hanya sekedar denger-denger yang berbau Jepang aja ya, tapi hal-hal yang rock and roll saya seneng juga. Itu aja. Karena Anda penggemar Bon Jovi, berarti tahu lagunya yang apa sih kemarin itu? Thank You for Loving Me. Sebagai penutup, coba Anda nyanyikan refnya saja. Thank you for loving me. Lupa. Saya nggak mahir bahasa Inggris. Kalau denger MP3-nya baru bagus. Buat yang belum tahu, tadi lanjutannya adalah For Being My Eyes. When I could not see. Kok kita jadi nyanyi? Oke, terima kasih. Itu tadi bincang-bincang kita dengan Bapak ya, karena dia udah tua ya. Dengan Bapak Aditya Mulyana. Semoga buat yang menyaksikan berguna, mendapat manfaatnya. Terus yang jelek-jelek dibuang aja. Yang bagus-bagus dijadikan input buat kalian semua. Sampai jumpa di episode berikutnya di Bincang bareng Om Richard. Selamat malam. Halo, selamat malam. Ketemu bareng saya Richard, tentunya dalam acara yang paling baru, paling grass, dan paling fenomenal. Nama acara ini apa ya? Bincang bareng Om Richard. Richard dari Hong Kong. Ya nggak apa-apa, openingnya gitu. Cut.